Fatmawati dengan NIM 205711021 dari Prodi Tadris Matematika. Hari ini saya akan membagikan video yang berupa edukasi tentang permasalahan psikologi perkembangan anak, di mana video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Dina Haja Rostianti MPD Kois. Baiklah, sebelum ke laporan hasil observasi dan wawancara, di sini saya akan menyampaikan beberapa tinjauan aspek yang menjadi tolak ukur saya dalam melakukan observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan perkembangan psikologi anak sekolah dasar maupun anak usia menengah pertama. Yang pertama, adanya aspek fisik dan motorik. Yang kedua, adanya aspek kognitif dan pengetahuan. Yang ketiga, aspek sosial. Dan yang terakhir, adanya aspek religius. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai permasalahan perkembangan psikologi anak sekolah dasar. Baiklah, di saat melakukan observasi, saya mengambil 2 orang siswa yang saya jadikan sebagai sampel pada observasi dan wawancara saya. Yang pertama ada saudari Dea Ramadhani dengan data diri usia 8 tahun, berat badan 25 kg, tinggi badan 80 cm, pekerjaan orang tua sebagai wira swasta. Yang kedua yaitu saudara Peri Dharma Setiawan dengan data diri usia 6 tahun dengan berat badan 26 kg, tinggi badan mencapai 70 cm, dan pekerjaan orang tua pemasang listrik borongan. Dari kedua siswa tersebut, saya melihat bahwa tingkat perkembangan mereka cukup berbeda. Dimulai dari fisik, di mana siswa yang tidak bermasalah mampu menjaga kebersihannya dengan baik. Lain halnya dengan siswa yang bermasalah. Ia kurang mampu merawat dan menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Kemudian aspek kognitif. Siswa yang tidak bermasalah mempunyai nilai pelajaran yaitu dengan rata-rata nilai 85, sehingga prestasi yang diperoleh yaitu mendapatkan peringkat kelas 10 besar. Sedangkan siswa yang bermasalah memperoleh nilai pelajaran yang kurang yaitu dengan rata-rata nilai 60 dan belum menorehkan prestasi di sekolah. Dari aspek perkembangan emosi, terlihat jelas saat saya melakukan observasi bahwa siswa yang tidak bermasalah mengekspresikan emosinya melalui ekspresi kegembiraan, kesedihan, bahkan amarah. Sedangkan siswa yang bermasalah lebih cenderung mengekspresikan emosinya dalam bentuk amarah. Dan yang terakhir yaitu dari aspek religi, di usia mereka terlihat bahwa dalam hal keagamaan atau tingkat religius mereka masih kurang, dikarenakan mereka masih asik bermain dan belajar sehingga tingkat religi mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keaktifan gerak mereka saat bermain. Selanjutnya yaitu masalah perkembangan psikologi anak usia menengah pertama. 2 orang siswa yang menjadi sampel pada observasi saya kali ini yaitu yang pertama, selaku siswa tidak bermasalah atas nama Syafira Ayu Cesa dengan umur 12 tahun, berat badan 29 kg, tinggi badan 143 cm, dan pekerjaan orang tua sebagai honorer. Siswa yang bermasalah atas nama Ayu Putri Hastari di mana usia 13 tahun dengan berat badan 30 kg, tinggi badan mencapai 140 cm, dan pekerjaan orang tua wira swasta. Dari hasil observasi, pada aspek fisik dan motorik, kedua siswa mempunyai fisik dan keaktifan gerak yang cukup aktif. Namun sebagai catatan, saya menemukan siswa yang tidak bermasalah mempunyai riwayat penyakit yaitu penyakit jantung. Namun secara keseluruhan hal tersebut tidak menyurutkan keaktifan siswa tersebut. Yang kedua dari aspek kognitif, di mana siswa yang tidak bermasalah mempunyai nilai pelajaran dengan rata-rata 90 sehingga mampu menoreh peringkat kelas 10 besar. Sedangkan siswa yang bermasalah memiliki nilai yang cukup rendah dengan rata-rata 75. Dari keduanya saya mendapati bahwa pelajaran yang mereka anggap sulit yaitu perihal pelajaran berhitung. Selanjutnya aspek perkembangan emosi. Di usia mereka tidak sedikit saya jumpai anak yang tingkat emosinya cukup tinggi. Lantaran menginjak usia pubertas, maka tidak heran jika anak seusia mereka tingkat emosinya mudah naik turun. Namun di sini saya temukan bahwa siswa yang tidak bermasalah cenderung mampu mengontrol emosi pada dirinya. Contohnya pada saat marah, ia lebih memilih untuk diam. Lain halnya dengan siswa bermasalah, ia menganggap bahwa emosi yang timbul pada dirinya harus disalurkan atau diperlihatkan dengan cara yang tidak baik. Contohnya saja sewaktu ia marah karena temannya tidak sengaja menginjak sepatunya. Lantas, dengan sesegera mungkin ia memaki bahkan memukul temannya. Dan yang terakhir, perihal religi anak.
di mana usia mereka sudah bisa memahami ilmu agama dengan baik, terutama menyangkut masalah ibadah. Siswa yang tidak bermasalah mengaku bahwa lingkungan keluarganya menuntut keras agar ia menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat. Tetapi tidak dengan siswa yang bermasalah. Ia mengutarakan bahwa ia sangat jarang melakukan ibadah baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar rumah. Baiklah, kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, melalui aspek fisik dan motorik terlihat bahwa siswa yang tidak bermasalah dan siswa yang bermasalah tidak jauh berbeda. Hanya saja tingkat keaktifan gerak yang sedikit berbeda, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa siswa yang tidak bermasalah cenderung memiliki sifat yang pendiam, sedangkan siswa yang bermasalah gerak kelincahannya sangat aktif dibandingkan dengan siswa yang tidak bermasalah. Yang kedua, aspek kognitif, di mana dari hasil observasi siswa tidak bermasalah memperoleh nilai lebih unggul dibandingkan dengan siswa yang bermasalah. Hal ini disebabkan adanya faktor pemahaman belajar yang berbeda di antara kedua siswa tersebut. Saat observasi, siswa mempunyai permasalahan pembelajaran yang mereka anggap sulit, seperti halnya siswa yang tidak bermasalah. Ia mengaku kurang tanggap perihal pelajaran yang menggunakan metode penghafalan. Contohnya saja kisah Rasul. Sebab terlalu banyak menghafal membuat ia cepat merasa bosan dan metode pembelajaran yang paling ia sukai yaitu berhitung. Siswa yang bermasalah, ia mengatakan bahwa terlalu sulit untuknya apabila pembelajaran dilakukan di dalam ruangan, kemudian menggunakan metode berhitung serta menghafal. Siswa yang bermasalah lebih tertarik belajar menggunakan nuansa alam agar ia tidak cepat merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Yang ketiga, yaitu dari aspek perkembangan emosi. Emosi yang paling dominan muncul dari keempat siswa tersebut yaitu lebih menekankan pada emosi kemarahan, kesedihan, dan juga gembira. Namun, perbedaan terdapat pada sikap yang dimunculkan oleh siswa tersebut. Siswa yang tidak bermasalah cenderung mengekspresikan emosinya dalam bentuk gembira. Apabila mereka sedang marah, mereka mampu mengontrol emosi dan mampu mengendalikannya. Beda halnya dengan siswa yang bermasalah. Mereka lebih sulit untuk mengontrol dan mengendalikan emosi mereka. Bahkan, salah satu siswa yang menjadi objek observasi saya saat ia marah, ia cenderung mengungkapkan kata-kata yang kasar bahkan sampai main fisik. Dan yang terakhir terkait dengan aspek religi. Keempat siswa yang sudah saya lakukan observasi dan wawancara, 2 diantaranya mengaku bahwa tingkat religius mereka masih rendah dibandingkan dengan 2 siswa yang sudah menginjak usia menengah pertama. Namun, lagi dan lagi siswa yang bermasalah mempunyai tingkat religius yang masih cukup kurang dibandingkan dengan anak seusianya. Lantas, apa sih yang menjadi faktor penyebab timbulnya permasalahan perkembangan psikologi anak? Dari hasil kegiatan observasi yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa lingkungan adalah faktor utama penyebab timbulnya permasalahan perkembangan psikologi anak. Mengapa demikian? Karena setiap tumbuh perkembangan anak selalu melibatkan lingkungan, di mana di lingkunganlah anak mampu mengeksplorasikan dirinya terkait dengan melatih kemampuan motorik saat bermain. Bahkan emosi yang muncul pada anak dapat terlihat jelas apabila ia sedang berada di lingkungannya. Lantas, siapa sajakah yang menjadi faktor pendukungnya? Yang pertama yaitu sudah pasti orang tua. Orang tua sebagai pelaku utama yang terlibat dalam kasus perkembangan anak. Orang tualah yang menjadi pemicu utama di mana sih permasalahan perkembangan anak. Maka sebagai orang tua hendaknya terlebih dahulu menanamkan sifat dan sikap yang baik agar mampu meniru hal positif yang dilakukan oleh orang tuanya. Mulai dari kebersihan, asupan gizi, ibadah, serta penyaluran emosi dengan baik. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Setelah orang tua, adanya peran sosial yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan perkembangan anak. Sebab selain lingkungan keluarga, lingkungan sosial lah yang paling sering anak kunjungi, di mana di lingkungan sosial lah memberikan gambaran seperti apa anak dalam bersosialisasi, baik dengan teman sebaya bahkan kepada orang yang lebih tua daripadanya. Baik,
Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan terkait dengan bagaimana permasalahan perkembangan anak, mulai dari psikomotor, psikis, kognitif, serta ibadah dan emosi. Semoga materi yang disampaikan mampu menambah wawasan saudara semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.